Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Ganem News hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya, Muhammad Nur Farid, yang akan memberikan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Korupsi adalah permasalahan serius yang membutuhkan upaya yang luar biasa dalam pemberantasannya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara, menghambat program penyejahteraan warga negara, bahkan mengganggu pemenuhan hak asasi manusia dan akses terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa di Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Baik pemirsa, saya akan membahas beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang terjadi beberapa tahun terakhir bersama rekan saya, Erika Dwi Anggita. Saudara Erika, bisa jelaskan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang terjadi di beberapa tahun terakhir? Baik, terima kasih Farid. Saya akan membahas kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri Persero tahun 2012-2019 oleh Renier Abdul Rahman Latif. Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap Renier Abdul Rahman Latif, mantan komisaris PT Sekawan Inti Pratama Tbk, sebagai tersangka kasus korupsi asuransi Asabri. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Jaksa penuntut umum menyampaikan melalui keterangan tertulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana Rabu 11 Januari 2023 dan menjatuhkan pidana badan selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar 400 juta dan subsidiar 5 bulan penjara. Tuntutan tersebut telah dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa 10 Januari 2023. Terdakwa Renier juga dituntut membayar uang pengganti sekitar 254 miliar dengan memperhitungkan aset milik terdakwa. Selanjutnya, sidang terdakwa Renier Abdul Rahman Latif akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, dalam kasus ini terdapat dua terdakwa lainnya yang disidangkan secara terpisah, yaitu terdakwa Edward Suryajaya dan Betty Halim. Sidang terdakwa Edward Suryajaya digelar dengan agenda pemeriksaan satu orang ahli dan saksi, sementara sidang terdakwa Betty Halim digelar dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi. 7 Mei kami sudah menerima bukti hasil perhitungan kerugian untuk PT Asabri, dan tanggal 28 Mei kami telah menyerahkan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti pada tahap 2, pada tahap penuntutan. Dan kerugian negara 22,78 triliun. Itulah kasus korupsi PT Asabri yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada Farid di studio. Dugaan kasus korupsi Asabri tentu menjadi salah satu masalah untuk negara. Selanjutnya, kita akan beralih ke kasus korupsi lainnya bersama rekan saya, Sarmila. Bisa kamu jelaskan, Sarmila, kasus apa yang bisa kamu sampaikan? Baik, terima kasih Farid. Saya akan menjelaskan kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang dan korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya Persero pada Senin 31 Mei 2021. Pada persidangan, jaksa mendakwa seluruh perusahaan manajemen investasi itu melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada reksadana milik PT Aja selama 2008 sampai 2018. Terdakwa telah menerima komisi berupa manajemen fee yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT AJS sebagai nasabah dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam perbuatan itu, para terdakwa dinyatakan tidak mematuhi ketentuan pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 POJK 04/2015. Tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya. Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat besar dengan menjadikan sebagai nomine. Bahwa terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian
Sedangkan para nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia asuransi. Akibat perbuatan para terdakwa, jaksa mengatakan negara mengalami kerugian sekitar 10 triliun yang berasal dari perbuatan masing-masing terdakwa. Atas perbuatan itu, jaksa mendakwa para korporasi manajemen investasi dengan pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Kembali kepada Farid. Baik, terima kasih Sarmila. Selanjutnya, kasus korupsi lainnya akan dibahas oleh rekan saya, Windy Julianti. Dan ini adalah kasus terakhir yang akan kita berikan kepada Windy Julianti. Bisa kamu sampaikan kasus korupsi selanjutnya? Baik, terima kasih Farid. Saya akan menyampaikan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yang dilakukan oleh pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Surya bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surya bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai tahun 2008. Raja Tamsir Rahman didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Surya disebut telah diperkaya sekitar 7,5 miliar. Nilai-nilai kerugian itu merupakan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana laporan Badan Penguasaan Keuangan dan Pembangunan nomor PE 03 SR 657 D501 2022 tanggal 25 Agustus tahun 2022. Selain itu, perbuatan Surya dan Tamsir disebut telah merugikan perekonomian negara sebesar 73,9 triliun. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mengumumkan bahwa tindakan Surya telah merugikan negara sebesar 104 triliun. Adapun dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset Surya yang diduga bersumber dari hasil dugaan korupsi seperti 40 bidang lahan yang tersebar di Jakarta, Riau, Jambi, dan aset lainnya. Namun kasus ini masih digali lebih dalam oleh Kejaksaan Agung. Kami akan menunggu informasi lebih lanjut. Kembali ke studio Farid. Baik pemirsa, itulah beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan grafik kasus korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alifah Luciana. Alifah, bisa kamu jelaskan? Terima kasih, saya akan memunculkan grafik kasus korupsi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch. Jumlah kasus yang ditangani oleh penegak hukum pada beberapa tahun terakhir tidak stabil, begitu juga dengan jumlah tersangka, tapi terjadi kenaikan jumlah kerugian pada negara. Kita mundur pada tahun 2014, kasus ditangani oleh penegak hukum berjumlah 629 kasus dengan tersangka sebanyak 1.328 dan kerugian mencapai 5,2 triliun. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah kasus yaitu 550 dengan tersangka sebanyak 1.124 dan kerugian mencapai 3,1 triliun. Pada tahun 2016, terdapat 482 kasus dengan tersangka sebanyak 1.101 dan terjadi penurunan jumlah kerugian pada negara dengan jumlah 1,1 triliun. Pada beberapa tahun ke depannya, rata-rata kasus yang ditangani sebesar 421 kasus dengan jumlah rata-rata tersangka sebanyak 937 tersangka. Kerugian negara terbanyak yang dialami pada negara terjadi pada semester 1 tahun 2022 dengan jumlah kerugian sebesar 33,6 triliun walaupun baru 6 bulan berlalu. Baik pemirsa, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Gandem News. Saya Muhammad Nur Farid, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Gandem News dan sampai jumpa.